Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Melita Wahyu Cynthia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Nah, pada bagian satu ini, kita akan fokuskan pembahasan kita pada konsep dasar limit fungsi dan sifat-sifat limit fungsi. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar limit fungsi aljabar. Nah, limit. Kalian pasti sering sekali menggunakan kata limit. Misalkan, kuotaku limit, berarti kuotanya sudah hampir habis. Nah, kalau dalam matematika, limit itu sama dengan batas atau menuju suatu batas. Nah, karena kita fokusnya pada fungsi aljabar, berarti yang akan kita pelajari yaitu limit fungsi aljabar. Kenapa limit fungsi? Karena pada titik tertentu tidak semua fungsi memiliki nilai atau fungsi tersebut tidak terdefinisi pada titik tertentu. Tetapi masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Nah, limit itu dituliskan dengan limit X mendekati A dari fx. Hasilnya mendekati L, atau kita bisa menulisnya limit X mendekati A dari fx. Hasilnya akan mendekati fa. Itu artinya bahwa ketika X mendekati A, kita akan substitusi A kepada fungsi fx, sehingga hasilnya mendekati fa. Nah, pendekatan dari suatu limit itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi kiri, dan yang kedua, dari sisi kanan. Dari sisi kiri, maka disebut limit kiri. Dari sisi kanan, berarti disebut limit kanan. Perhatikan fungsi berikut ini. Nah, kita akan mencari tahu apakah fungsi tersebut memiliki nilai atau tidak pada titik tertentu. Misalkan, fungsi itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Kita akan mencari tahu apakah fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 itu terdefinisi. Misalkan x-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan f2 sama dengan 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Berapa hasilnya? 2 kuadrat 4 dikurangi 4, 0. 2 min 2, 0 ya, jadi 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 itu tidak terdefinisi, sehingga dapat kita katakan F2 itu tidak ada. Nah, kalau F2 itu tidak ada, apakah nilai di sekitar F2 atau yang mendekati F2 itu juga tidak ada? Nah, untuk mencarinya, kita gunakan limit sebagai pendekatan untuk mencari nilai di sekitaran fungsi tersebut. Kita tuliskan limit X mendekati 2, karena tadi F2 tidak ada ya, berarti kita akan mencari nilai di sekitar F2. Sehingga kita tuliskan limit X mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan, untuk mencarinya kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Misalkan garis bilangannya ini. Nah, di sini adalah titik x sama dengan 2. Kemudian dari sisi kiri ada angka berapa saja? Misalkan di sini ada angka 1. Nah, kemudian dari sisi kanan ada angka berapa? Misalkan 3 ya di sini.
3. Nah, kita coba mendekati dari sisi kiri ke nilai X sama dengan 2. Nah, ada berapa angka saja yang mungkin lebih dekat dengan 2? 1 dekat dengan 2, tetapi ada yang lebih dekat lagi. Berapa? Misalkan ya, di sini adalah 1,5. Kemudian 1,5 masih jauh. Kita dekatkan lagi. Misalkan di sini 1,9. Masih ada jarak. Misalkan lebih dekat lagi. Di sini misalkan 1,99. Kemudian dari sisi kanan, kita mendekati X sama dengan 2. Ada berapa? Angka 3 ya. Di sini mungkin angka 3 dekat dengan 2, tetapi ada yang lebih dekat lagi. Misalkan di sini 2,5. Lebih dekat lagi. Sini 2,1. Ada yang lebih dekat lagi. Misalkan di sini 2,01. Nah, angka-angka ini coba kita cari nilainya dengan mensubstitusi angka-angka ini pada fungsi. Agar lebih mudah, kita coba menggunakan tabel pendekatan. X ini nilai fx-nya. Fx-nya berapa? Fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, nanti nilai X ini akan kita substitusikan pada fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Misalkan dari arah kiri ya. Tadi yang akan kita dekati adalah 2. Kita akan mencari pendekatan dari sisi kiri terlebih dahulu. Misalkan yaitu angkanya berapa? 1,5 ya. Ketika X-nya 1,5, maka berapa nilai fx? Fx-nya adalah berapa? 3,5. Kemudian ketika X-nya 1,9, berapakah fx-nya? Fx-nya adalah 3,9. Kemudian kita lebih dekat lagi. Ketika X-nya 1,99. Oke, 1,99. Berapa fx-nya? Fx-nya adalah 3,99. Oke, itu kita dekati dari sisi kiri. Kalau kita dekati dari sisi kanan, misalkan kita ambil 3 nilai X yang paling dekat ya. Dari kanan dulu, misalkan ini 2,5. 2,5. Berapakah fx-nya? Fx-nya adalah 4,5. Kemudian kita misalkan X-nya 2,1. 2,1. Berapa fx-nya? Fx-nya adalah 4,1. Nah, selanjutnya kita cari yang lebih dekat lagi. 2,01. Berapa fx-nya? F2,01 adalah 4,01. Coba kita perhatikan. Di sini 3,5, 3,9, 3,99 dan seterusnya. Kemudian dari sisi kanan, semakin mendekati X sama dengan 2, maka nilainya akan semakin mendekati berapa? Angka berapa? Angka 4. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa
limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan mendekati 4. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, limit yang tadi kita cari itu jika digambarkan pada suatu grafik. Nah, munculnya akan seperti ini. Ini adalah garis fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, didekati dari sisi kiri. Berarti kan yang ini grafiknya. Nah, itu dari sisi kiri. Kemudian kalau didekati dari sisi kanan, grafiknya ini. Kalau nilai X sama dengan 2, hasilnya mendekati 4. Seperti itu. Nah, syarat limit suatu fungsi itu ada, yaitu ketika nilai dari limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, limit itu adalah limit X mendekati A dari fx. Syaratnya limit X mendekati A dari fx itu ada ketika limit fx kita dekati dari sisi kiri. Berarti X mendekati A dari arah kiri. Tandanya pangkat negatif ini ya. Itu namanya limit X mendekati A dari arah kiri. Kemudian hasilnya akan sama dengan limit X mendekati A dari arah kanan. Kalau dari arah kanan pangkatnya positif. Sehingga kita katakan limit kiri sama dengan limit kanan. Itu syaratnya suatu fungsi memiliki limit atau limit dari suatu fungsi itu ada. Ini. Nah, contohnya, misalkan saya memiliki fungsi fx. Nah, fungsi fx itu sama dengan x min 1 kalau x-nya itu kurang dari 0. Kemudian fx itu sama dengan 3x ketika x-nya lebih besar dari sama dengan 0 atau x lebih kecil dari 4. Kemudian fx itu sama dengan x kuadrat min 4 ketika x lebih besar dari sama dengan 4. Nah, kita akan mencari yang pertama, apakah limit X mendekati 0 dari fx itu ada. Kemudian yang kedua, apakah limit fx X mendekati 4 itu ada. Baik, yang pertama, nomor 1, kita akan membuktikan apakah limit fx dengan X mendekati 0 itu ada. Caranya bagaimana? Ya, syarat suatu limit itu ada atau syarat suatu fungsi itu memiliki limit adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Kita akan membuktikan bahwa limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti limit X mendekati 0 dari arah kiri fx sama dengan limit X mendekati 0 dari arah kanan fx itu nilainya sama. Nah, dari arah kiri ini berarti dari arah kirinya 0. Limit
X mendekati 0 dari arah kiri, maka fx-nya berapa? Nah, ini kan di kirinya 0, berarti x-nya kurang dari 0 untuk yang ini. Maka kita gunakan fx-nya berapa? X min 1. Kenapa X min 1? Karena kita lihat di sini X min 1 digunakan ketika X-nya kurang dari 0. Nah, kita limit yang kiri dari limit X mendekati 0 dari arah kiri, berarti sisi kirinya 0, ya kan? Sehingga kita gunakan fx sama dengan X min 1. Akan kita buktikan apakah sama dengan, nah karena kita belum tahu sama dengan atau tidak, maka kita beri tanda tanya. Apakah sama dengan limit X mendekati 0 dari arah kanan, fx-nya berapa? Nah, karena di sisi kanan 0, berarti kan X mendekati X lebih besar daripada 0. Karena X lebih besar dari 0, maka kita gunakan fx-nya yaitu 3x. Karena 3x itu ketika x-nya di antara 0 dan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa substitusi nilai batasannya ini. X sama X mendekati 0. Berarti X sama dengan 0. Kita substitusi ke fx. 0 min 1. Apakah sama dengan berapa? 3 dikali 0. Ini 0 dikurangi 1 kan min 1. Dan 3 dikali 0 itu 0. Ternyata tidak sama dengan, ya, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Sehingga jadi limit X mendekati 0 untuk fx itu tidak ada. Oke, jelas ya? Ya, yang selanjutnya kita buktikan yang kedua. Apakah limit X mendekati 4 dari fx itu ada? Caranya bagaimana? Limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, berarti limit X mendekati 4 dari arah kiri fx sama dengan limit X mendekati 4 dari arah kanan fungsinya fx. Mendekati 4 dari arah kiri, berarti X-nya kurang dari 4. X mendekati 4 dari arah kiri. X kurang dari 4, maka kita pakai fx-nya sama dengan 3x. Kenapa 3x? Karena X mendekati 4 dari arah kiri. Berarti kan X-nya yang memenuhi adalah yang kedua ini. Sehingga fx-nya kita pakai yang 3x. Kemudian limit X mendekati 4 dari arah kanan. Fx-nya kita pakai yang mana? X lebih dari 4, sehingga kita pakai yang X kuadrat min 4. Kalau begitu, kita langsung substitusi X mendekati 4 ke fx-nya. 3 dikali 4 apakah sama dengan, ini juga apakah sama dengan, nah 4 juga kita substitusi ke sini.
X kuadrat berarti 4 kuadrat min 4. 3 dikali 4, 12. Apakah sama dengan 16 dikurangi 4? Ternyata 12 sama dengan 12. Limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga kita simpulkan, jadi limit X mendekati 4 dari fx itu ada. Oke, bisa dipahami? Yang kedua, yaitu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, misalkan fx dan gx itu mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka sifat limit fungsinya yang pertama yaitu limit x mendekati a dari k. K itu adalah bilangan. K itu adalah bilangan real. Maka hasilnya adalah mendekati K. Nah, ini K adalah bilangan real. Contohnya, limit X mendekati 2 dari 3. Ya, hasilnya sama dengan mendekati 3. Ya, tetap. Karena ini adalah bilangan. Kemudian, sifat yang kedua, limit X mendekati A dari X. Karena di sini mengandung variabel X ya. Sehingga kita substitusikan limit X mendekati A pada fungsinya X. Sehingga X-nya kita ganti dengan A. Hasilnya akan mendekati A. Contohnya, limit X mendekati 2. Berarti X mendekati 2 ini, 2-nya kita substitusi ke X. Hasilnya mendekati 2. Yang ketiga, limit X mendekati A dari K dikali Fx. Nah, di sini ada bilangan dan ini ada fungsi. Sehingga bilangannya kita keluarkan. Kita tuliskan K dikali hasil dari limit X mendekati A dari Fx. Contohnya, limit X mendekati 2 dari 3x kuadrat. Sama dengan 3-nya kita kedepankan. 3 dikali hasilnya limit X mendekati 2 dari X kuadrat. Nah, yang belakang ini berarti 2 kita substitusikan pada X kuadrat. Diperoleh 3 dikali 2 kuadrat. Sama dengan 3 kali 4, 12. Yang keempat, yaitu sifat penjumlahan atau pengurangan limit. Nah, limit X mendekati A dari Fx plus minus artinya ditambah atau dikurangi. Gx sama dengan, ya kita jabarkan limit X mendekati A dari Fx ditambah atau dikurangi limit X mendekati A dari Gx. Kita uraikan ya. Contohnya, limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 2X. Kita uraikan menjadi limit X mendekati 3 dari X kuadrat. Berarti ini fungsi yang pertama. Kemudian ditambah limit X mendekati 3 dari 2X. Ini yang fungsi yang kedua. Sehingga untuk hasilnya kita substitusikan X mendekati 3 pada fungsinya X kuadrat. Berarti 3 kuadrat. Kemudian yang ini. Nah, sesuai dengan sifat yang ketiga, maka bilangan kita kedepankan. Kita tulis di depan. 2 dikali limit X mendekati 3 dari X. Sehingga 3 kuadrat berapa? 9.
ditambah 2 dikali limit X mendekati 3 dari X. 3 kita substitusikan pada X. Hasilnya 3. 9 ditambah 2 kali 3 itu 6. 9 tambah 6, 15. Sifat yang kelima yaitu sifat perkalian. Perkalian, limit. Nah, jika limit X mendekati A dari fx dikali gx, maka kita hasilnya kita uraikan limit X mendekati A dari fx, ini yang pertama, kemudian dikali limit X mendekati A dari gx, kita uraikan ya. Contohnya, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikali X. Maka, kalau kita uraikan menjadi limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikali limit X mendekati 2 dari X. Langsung kita substitusikan X mendekati 2 pada fungsinya. 2 dimasukkan ke X kuadrat. Sorry, di sini min 2 ya. Min 2. Min 2 kita substitusikan pada X kuadrat. Sehingga min 2 kuadrat dikali min 2 disubstitusikan pada X. Min 2. Min 2 dikali min 2, 4. 4 dikali min 2, min 8. Kemudian sifat yang keenam, yaitu sifat pembagian, limit. Jika limit X mendekati A dari fx per gx, maka limit X mendekati A fx per limit X mendekati A dari gx. Kita uraikan. Nah, karena di sini bentuknya pecahan, maka kalau syaratnya pecahan itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ini penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke, contohnya limit X mendekati 1, X kuadrat plus 3 per X plus 1. Langsung kita uraikan. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus limit X mendekati 1 dari 3. Ini kita uraikan langsung sesuai dengan sifat yang keempat ya, penjumlahan limit. Kemudian yang bawah yang penyebut, limit X mendekati 1 dari X ditambah limit X mendekati 1 dari 1. 1 kita substitusikan pada X langsung jadi 1 kuadrat. Kemudian ini limit X mendekati 1 dari 3, langsung jawabannya 3 ya. 3 sesuai dengan sifat yang pertama. Kemudian per limit X mendekati 1 dari X, maka 1 kita substitusikan ke X. Hasilnya 1. Limit X mendekati 1 dari 1, sifat yang pertama. Langsung kita tuliskan 1. 1 kuadrat 1, ditambah 3, 4. 1 ditambah 1, 2. Berarti 4 per 2 berapa? 2. Selanjutnya sifat yang ketujuh. Nah, sifat yang ketujuh itu adalah sifat perpangkatan. Nah, ketika limit X mendekati A dari fungsinya fx dipangkatkan n, maka hasilnya akan mendekati hasil dari limit X mendekati A fx dipangkat dengan n. Jadi kita cari nilai limit fx-nya dulu, baru hasilnya nanti kita pangkatkan dengan n. Contoh, limit X mendekati 1 dari 3x kuadrat min 1 dipangkat 5. Maka dipangkat dengan 5. Maka kita akan mencari hasilnya dari limit X mendekati 1 dari 3x kuadrat min 1, baru hasilnya nanti dipangkatkan dengan 5.
1 langsung kita substitusikan pada X. Sehingga 3 dikali 1 kuadrat min 1 dipangkat dengan 5. 3 dikali 1 kuadrat, berarti 3 dikali 1, 3. Dikurangi 1, 2. 2 dipangkat 5, 32. Oke. Nah, sifat yang ke-8 yaitu akar ya. Akar dari limit. Ketika limit X mendekati A dari akar pangkat N fx sama dengan, nah akar pangkat N-nya kita keluarkan. Jadi kita mencari limit X mendekati A dari fx dulu, baru di akar pangkat N. Nah, karena di sini bilangan di dalam akar, maka N itu harus bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan 2. Contohnya, limit X mendekati 5 dari akar pangkat 3 dari X kuadrat plus 3 sama dengan, nah akar pangkat 3-nya kita keluarkan dulu. Kita tuliskan besar ya. Nah, kita cari hasil dari limit X mendekati 5 untuk X kuadrat plus 2. Berapa? Akar pangkat 3 dari limit X mendekati 5 kita uraikan. X kuadrat plus limit X mendekati 5 dari 2. Kita uraikan sesuai dengan sifat yang keempat, penjumlahan limit. Kemudian kita cari akar pangkat 3 dari, nah 5 kita substitusikan ke X kuadrat, berarti 5 kuadrat ditambah limit X mendekati 5 dari 2, sifat yang pertama, hasilnya 2 langsung. Akar pangkat 3 dari 5 kuadrat 25 ditambah 2, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Oke, bisa dipahami? Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai konsep dasar limit fungsi aljabar dan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, untuk part 2, nanti kita akan membahas limit tak tentu dan limit tak hingga. Nah, semoga materi pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.